kita pernah mendengar sebuah ucapan tentang gereja, apapun gerejanya, yang dikatakan tidak memiliki Roh Kudus di dalamnya. Nuansa ibadah yang terlihat lesu dan penyembahan yang mungkin kurang bersemangat acap kali diidentikan dengan ketiadaan Roh Kudus atas jemaat dan di dalam gereja tersebut. Atau bisa juga kita pernah mendengar sebuah pernyataan bahwa seseorang yang dikuasai oleh Roh Kudus pasti bisa berbahasa roh. Kehadiran Roh Kudus di dalam diri seseorang harus bisa dibuktikan oleh kemampuannya berbahasa roh. Apapun jenis bahasa roh yang dipahami. Oleh beberapa orang, ini dianggap sebagai sebuah tanda mutlak bagi mereka yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Namun, apakah semua ucapan dan anggapan ini benar adanya dan selalu berlaku secara universal bagi seluruh orang percaya? Untuk menjawab hal ini, kita perlu pertama-tama memahami tentang apa dan siapa sebetulnya Roh Kudus. Jika berbicara tentang Roh Kudus, ada dua aspek yang perlu kita gali maknanya. Yang pertama yaitu roh, dan yang kedua yaitu kudus. Di dalam bahasa Ibrani, kata yang digunakan untuk menjelaskan roh adalah ruah, yang secara harafiah berarti udara yang bergerak, angin, ataupun nafas. Karena itulah, kehadiran Roh Kudus seringkali dikaitkan dengan adanya nafas hidup, energi, atau kuasa. Sementara itu, di dalam bahasa Yunaninya, kata yang digunakan adalah pneuma, yang berarti roh atau jiwa. Dan makna ini sebetulnya menggambarkan bahwa Roh Kudus juga adalah sesosok pribadi, sosok yang personal, sosok yang berkehendak, berinteraksi, dan berelasi. Karena itu, Roh Kudus bukan sebuah kuasa yang dikeluarkan oleh Allah Bapa, tetapi ia adalah pribadi ilahi, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang berkuasa itu sendiri. Dan karena ia adalah roh, maka ia juga pribadi yang omnipresent. Ia berada di mana-mana, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan demikian, ketika ada orang yang mengucapkan bahwa tidak ada Roh Kudus di dalam sebuah gereja, ucapan tersebut secara fundamental tidaklah tepat. Roh Kudus yang hadir di mana-mana pasti ada di dalam gereja. Bagaimanapun kondisi ibadah dan penyembahan yang terjadi di dalam gereja tersebut. Sebagai pribadi ilahi yang juga berdaulat, kehadirannya tidak bergantung dari apa yang manusia kerjakan atau tidak sanggup kerjakan. Ia hadir dan berkuasa di dalam kehendaknya sendiri. Sementara itu, aspek yang kedua yang harus kita gali maknanya adalah kudus. Kata ini secara umum berarti diambil untuk dipisahkan menjadi milik Allah. Jika ada sesuatu dikuduskan, itu berarti sesuatu tersebut dibedakan dari yang lain untuk dipakai bagi kepentingan dan tujuan-tujuan Allah. Namun, sebagai pribadi ilahi yang kudus, maka tentu bukan Roh Kudus yang dikuduskan. Sebaliknya, ini menunjukkan atribut yang ia miliki, yaitu keberbedaannya dengan dunia dan manusia berdosa, dan di saat yang sama kesatuannya dengan keilahian. Justru dengan natur kudus yang ia miliki tersebut, ia menguduskan orang-orang percaya. Dan inilah yang menjadi peran sentral dan utama dari Roh Kudus di dalam diri orang percaya.
manusia berdosa, kita hanya dapat menerima Injil atas pekerjaan Roh Kudus. Di dalam kerangka pemikiran bahwa keselamatan adalah murni anugerah Allah, maka Roh Kuduslah yang bekerja melahirbarukan seseorang, membuat hatinya mau percaya kepada Yesus Kristus, dan dengan demikian ia mengaplikasikan karya keselamatan secara efektif di dalam diri orang tersebut. Lewat pekerjaan Roh Kudus, status orang berdosa kini berubah. Dibenarkan, justified, menjadi orang kudus yang dipisahkan dari dunia untuk kepentingan dan tujuan-tujuan Allah. Akan tetapi, tentu kita juga menyadari bahwa perubahan dari orang berdosa menjadi orang kudus perlu dialami tidak hanya secara de jure, perubahan status semata, tetapi juga harus dialami secara de facto. Disinilah Roh Kudus mengerjakan proses pengudusan yang progresif di dalam diri orang percaya. Jadi Roh Kudus menuntun, memampukan orang percaya untuk melawan dosa dan kedagingan mereka, sehingga semakin hari karakter dan hidup mereka berubah, semakin in line dengan kebenaran firman Tuhan dan mencerminkan kekudusan itu sendiri. Oleh karena itu, bukti utama bahwa Roh Kudus menguasai seseorang sebetulnya tidaklah terletak pada kemampuan seseorang berbahasa roh, tetapi pada adanya perubahan hidup yang radikal dan dapat terlihat. Bukti utama Roh Kudus bekerja di dalam diri seseorang yang terjadi secara universal adalah pada bagaimana orang tersebut mengalami kemenangan yang lebih sering, sekalipun terkadang kecil, atas dosa dan kedagingannya. Bagaimana hidup orang tersebut semakin hari semakin berproses untuk semakin serupa dengan Kristus. Kalau begitu, memahami hal ini, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap Roh Kudus? Mari mengucap syukur untuk karya Roh Kudus yang memampukan kita mengenal Allah yang sejati dan menopang kita untuk hidup kudus bagi Allah. Mari menyerahkan diri di bawah kasih karunia Roh Kudus dan berusaha menjalani hidup kita sehari-hari di dalam kekudusan. Bahkan pada saat-saat di mana kita sendirian, karena kita tahu Roh Kudus selalu ada bersama dengan kita.